Kencan Buta ke-101. Lihat wanita hari ini berpakaian indah. Jelas wanita itu adalah orang kaya. Paman ini segera mengambil inisiatif untuk menunjukkan kemurahan hatinya. Hei layani, bayar. Malam Pak, total Anda adalah 4.800 yuan. Mengapa begitu mahal? Nyonya ini memesan sebotol anggur Lafite bintang 5. Harganya 3.800 yuan. Tidak ada anggur yang bisa semahal itu. Pak Wang. Biarkan aku membayar. Wanita ini tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung meminta pelayan untuk menggesek kartunya. Tapi paman hemat ini masih tidak bisa menerima harga seperti itu. Wanita itu menyuruhnya datang ke sini dan makan bersama sudah baik-baik saja. Hanya dengan satu tindakan itu, pria ini telah mengembangkan perasaan untuknya lagi. Merasa telah menangkap mangsa yang kaya. Apa yang dilakukan wanita ini yang bisa dilihat semua orang hanyalah akting. Semua karena mereka ingin membodohi paman ini. Selanjutnya, karena dia ingin paman itu mempercayainya, dia menyuruh sopir untuk mengantar paman ini pulang. Suasana hati paman ini sekarang jelas tidak mungkin menggunakan jenis apapun untuk menggambarkan perasaan itu. Karena ini adalah pertama kalinya dalam beberapa kali dia melakukan kencan buta. Dihormati oleh pihak lain. Kecerdasannya sekarang kembali ke nol. Tonton sejauh ini. Yakin bahwa semua orang bisa tahu semuanya dengan jelas. Wanita ini melihat bahwa pria ini sedang terburu-buru mencari pasangan hidup. Dia segera menjalankan rencananya. Gunakan tindakannya untuk membuat lawan tersentuh. Pria itu melihat wanita ini terlihat sebagai orang kaya. Jadi dia tidak berpikir terlalu banyak lagi. Begitu dia selesai berbicara, sopir juga mulai berbicara. Nyonya, barusan komandan memanggil saya. Katanya dia merindukan Anda dan ingin saya memberitahu Anda tentang itu. Bulan depan jika dia punya waktu untuk pulang. Ya ampun, aku sudah tahu. Komandan ini adalah ayahku. Oh ya, benar. Begitu saja, di bawah koordinasi yang baik dari wanita ini dan Pak Sopir. Membuat paman ini semakin mempercayainya. Karena tadi dia panggil ayahnya sebagai komandan. Dia segera memahami kekuatan otoritas ayah wanita ini. Bukan putri dari kampung halaman, tetapi putri dari keluarga kaya. Paman ini masih bahagia sekarang karena dia telah menemukan wanita yang luar biasa. Harus mengakui bahwa dia berhasil memasuki perangkap wanita ini tanpa mengetahui apapun. Malam itu setelah pulang rumah, suasana hatinya lebih baik dari sebelumnya. Dia sendiri akan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan lajang selama beberapa dekade. Putrinya langsung menemukan dia tidak biasa. Dia mulai mengajukan pertanyaan. Tidak menyangka ayahnya telah pergi ke kencan buta. Bagaimana perasaanmu saat ini? Perasaan saat ini. Aku merasa sangat serius kali ini. Melihat ayahnya begitu bahagia. Dia juga berharap ayahnya bisa menemukan seseorang untuk menemani selama sisa hidupnya. Jadi dia tidak mau ikut campur banyak lagi. Biar dia memutuskan sendiri. Ayahnya juga seorang guru. Memiliki banyak pengalaman dalam melihat kepribadian orang lain. Ia sendiri tidak perlu khawatir lagi. Seiring berjalannya waktu, paman ini karena untuk menambah rasa sayangnya kepada wanita itu, ia mengundangnya ke rumahnya untuk menjadi tamu. Menikmati makan malam romantis bersama. Wanita tidak menunda terlalu lama. Bagaimanapun, untuk mencapai tujuan, perlu sedikit usaha. Dia menggunakan tindakannya untuk mengambil langkah lain dalam perjalanan menyentuh hati pria ini. Ini adalah A bergerak untuk mempersiapkan rencana dia berikutnya. Sore itu, paman ini dan wanita itu sedang membuat kerajinan tangan. Tiba-tiba, teleponnya berdering dengan dering panggilan yang telah diatur sebelumnya. Di ujung telepon, itu adalah asistennya. Halo, Nyonya Manajer Umum Mei, saya Xiao Zhao. Ada apa? Rekening bank Nyonya terkunci. Apa yang terjadi? Salah saya. Saya ingat kata sandinya salah. Bagaimana kamu? Kesalahan yang sangat sederhana tetapi kau bisa melakukannya.
Kau juga tahu bahwa anak-anak di pegunungan sangat membutuhkan uang ini. Sangat jelas. Ini adalah uang yang disumbangkan wanita ini kepada para siswa. Tanpa diduga, asistennya merusak perhitungannya. Juga karena itu, paman ini harus memandangnya dengan pikiran yang berbeda. Xiao Ying benar-benar tidak tahu bahwa kau memiliki hati yang welas asih. Aku tidak menyembunyikan rahasia apapun. Aku telah mempertahankan kebiasaan ini selama 10 tahun. Aku memiliki sedikit uang tunai tetapi masih tidak cukup. Mungkin aku akan menyumbangkan sedikit dulu. Aku tidak tahu seperti apa yang mereka akan pikirkan tentang aku. Jadi berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Tidak banyak, sekitar 20-30 ribu yuan. Dia bahkan belum sempat untuk mengatakan apa-apa. Dia mengatakan kepadanya untuk jangan khawatir. Mengatakan bahwa dia akan meminjam teman-temannya. Dan kemudian mengirimkan sumbangan ke pegunungan yang malang. Mendengar ini, paman ini merasa sedikit tidak senang. Karena dia merasa wanita ini tidak melihat dia sebagai teman. Selanjutnya, dia meminta wanita ini untuk menggunakan uangnya dulu. Berharap di masa depan dan dia tidak menganggapnya orang asing lagi. Dan seterusnya dengan segala macam jebakan. Wanita ini berhasil mendapatkan puluhan ribu yuan dari paman ini. Terlebih lagi, itu karena dia secara sukarela membawakan uang itu kepadanya. Bukan karena saya membuka mulut untuk memintanya. Harus mengakui bahwa dia ahli dalam penipuan. 3 hari kemudian, paman ini melihat bahwa wanita itu tidak menghubunginya. Jadi dia berinisiatif meneleponnya untuk menanyakan situasinya. Tetapi setelah itu, dia bahkan tidak bermimpi bahwa hal seperti ini akan terjadi. Halo. Nomor telepon yang Anda panggil terkunci. Halo, nomor yang Anda panggil telah terkunci. Pada saat ini, jantungnya berdegup kencang. Lagi pula, sudah 3 hari dan mereka belum menghubungi. Apalagi, dia meminjamkan puluhan ribu yuan padanya. Sekarang nomor telepon terkunci. Siapapun itu akan sedikit curiga. Jadi dia mengatakan ini kepada putrinya. Putri, jika seseorang meminjam uang darimu, dan kemudian mematikan telepon, tidak membalas pesan juga, seperti itu, mungkin itu scammer, mungkin bukan. Mungkin ponsel mereka kehabisan baterai. Jawaban putrinya membuat paman ini menghilangkan keraguannya. Mungkin itu seperti situasi yang dikatakan putrinya. Jadi dia mulai tenang. Alhasil, hingga hari kelima, masih belum bisa menghubungi wanita tersebut. Jadi dia mulai bertindak khawatir. Curiga bahwa dia telah ditipu oleh wanita itu. Jadi tak berhenti meneleponnya sampai wanita itu menjawab panggilan teleponnya. Namun sekeras apapun ia berusaha, ponsel wanita itu tetap dalam keadaan mati. Dia hanya bisa menerima kebenaran. Tanpa diduga, 10 detik kemudian, teleponnya berdering. Halo. Halo Zeng Guang. Ya ampun Xiao Ying. Ini aku baru saja pulang dari perjalanan bisnis. 2 hari yang lalu, aku pergi ke pegunungan. Tanpa diduga, telepon di sana tidak bisa menerima sinyal. Begitu aku pulang, aku langsung meneleponmu. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Ya, terutama aku sangat mengkhawatirkan kesehatanmu. Takut ada yang buruk terjadi. Paman itu sekarang. Akhirnya dia mendengar suara yang sudah lama kutunggu-tunggu. Batu yang berat di hatinya telah dilepas. Juga buru-buru menanyakan tentang kesehatan wanita itu. Menggunakan segala macam pertanyaan untuk membuktikan bahwa dia adalah pria yang hangat. Wanita di sisi ini membuat janji dengan dia besok sore mereka bertemu untuk berbicara. Adegan diubah. Wanita itu sampai di rumah paman ini tepat waktu. Kurang dari 2 menit setelah duduk, dia langsung memberinya tas. Mengatakan bahwa dia datang hari ini untuk membayarnya. Dia langsung membeku. Ada 50.000 yuan di dalamnya. 30.000 yuan adalah uang yang aku pinjam darimu. Sisa 20.000 yuan adalah bunga yang aku kirimkan kepadamu.
Ini tidak pantas. Bahkan bank tidak memiliki suku bunga setinggi itu. Apa yang kamu takutkan? Ini yang kuberikan padamu. Bukan mencuri atau apapun itu. Tapi meski gitu, paman ini tetap menolak untuk menerima uang ini. Lagi pula, dia tidak bisa melakukan tindakan haus uang seperti ini. Kemudian wanita ini menggunakan segala cara untuk menasihatinya. Dia hanya bisa mengambil uang ini. Juga karena wanita ini begitu jujur. Jadi dia langsung berkata dengannya, nanti kalau membutuhkan uang, dapat ke rumahnya dan ambil kapan saja. Pada saat ini, dia tidak dapat membayangkan bahwa pembayaran bunga yang tinggi ini adalah skema dari wanita ini. Ini disebut pancing panjang untuk menangkap ikan besar. Wanita ini melihat bahwa pria itu sekarang sangat percaya padanya. Jadi dia mulai merencanakan yang berikutnya. Zhang Wang, aku pikir ini. Jika kita bisa hidup bersama di masa depan, maka kau menjual rumah ini. Dia dapat menyimpan uangnya setelah jual. Atau memberikannya kepada putrinya. Jadi, kau akan pindah ke rumahku. Tetapi situasi keluarga kita. Apakah komandan akan setuju atau tidak? Aku pikir ayahku tidak bisa keberatan. Baiklah. Nanti aku akan menyerahkan perusahaan aku kepada orang lain untuk dikelola. Dan kita akan berkeliling seluruh dunia. Menikmati kehidupan. Sangat jelas. Dia melukis gambar yang terlalu indah. Itu karena dia ingin. Dia mempercayainya sepenuhnya. Sekarang pria ini lebih bahagia daripada ketika dia memenangkan 1 juta yuan. Seiring berjalannya waktu, perasaan mereka menjadi semakin dalam. Hari memasuki surga pernikahan. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Hari itu ketika mereka berdua sedang makan bersama di sebuah restoran. Wanita itu menerima panggilan telepon lain yang telah diatur sebelumnya. Di ujung telepon adalah orang yang dia sebut saudara perempuan. Sekarang perusahaan dia akan terdaftar di bursa saham. Dan ingin mengundangnya untuk membeli saham awalnya dengan nilai 2 juta yuan. Menunggu setelah itu, 2 juta yuan dapat tumbuh 5 kali lipat, menjadi 10 juta. Meskipun saham awal ini memiliki daya tarik yang besar. Tapi wanita ini berkata, sekarang dia sendiri hanya memiliki 1,6 juta yuan. Masih kurang 400 juta yuan. Dia juga sedang sakit kepala dengan jumlah ini. Melihat dia begitu sedih, merasa sangat kasihan padanya, dia langsung mengatakan bahwa, ayo kita membelinya bersama. Aku juga akan membeli sedikit. Kamu juga membeli? Jangan. Tidak mudah bagimu untuk menghemat sedikit uang. Bagaimana jika kalah lagi kali ini? Pada akhirnya paman ini karena apa yang ditunjukkan wanita ini selama ini, memilih untuk percaya padanya. Kali ini aku pasti akan bersamamu. Rencana wanita itu akhirnya terlaksana. Sehingga paman ini pun tertipu. Selain itu juga membuatnya tidak ragu lagi padanya. Semuanya tidak bisa ditunda lagi. Dia mengajak wanita ini pulang rumahnya. Segera berikan dia kartu bank. Katakan padanya untuk segera mengambil 400.000 yuan. Wanita ini merasa bahwa sekarang adalah waktunya. Langsung menerima kartu bank ini. Tanpa diduga pada akhirnya, paman ini karena dia terlalu mempercayainya, dia juga memberitahu kata sandi kartu ke pihak lain. Ponsel aku sudah memiliki notifikasi. Sudah mentransfer 400.000 yuan. Sisa saldo saya adalah 250 yuan. Iya. Pada saat ini, banyak netizen mengatakan bahwa saldo akun paman ini benar-benar akurat 250, artinya si idiot. Memang benar. Begitu saja, 400 juta yuan paman ini telah ditransfer ke akun kantong wanita ini. Tapi dia masih tidak tahu. Ini adalah rencananya. Sekitar setengah bulan setelah menggesek kartunya, mereka berdua tidak pernah saling menghubungi lagi. Meneleponnya untuk bertanya. Tetapi telepon wanita ini dimatikan. Paman ini sangat takut. Jadi ketika dia bisa tidak meneleponnya,
Dia mengirim pesan teks. Xiao Ying, mengapa ponsel kamu tidak dapat terhubung sepanjang hari? Aku sedikit khawatir. Kau baik-baik saja, kan? Jika HP-mu memiliki sinyal telepon lagi, jawablah aku dengan cepat ya. Setelah beberapa jam mengirim pesan. Tetapi masih belum ada yang membalas pesan. Terlebih lagi, HP-nya masih dalam keadaan off. Sekarang dia pikir itu mungkin sama seperti terakhir kali. Wanita itu pergi ke gunung dan tidak ada sinyal telepon. Mungkin besok dia akan pulang. Suasana hati mulai tenang kembali. Tetapi awal hari berikutnya pagi. Ketika dia sedang membaca koran. Dia tidak sengaja melihat berita shock. Apalagi dia sendiri adalah tokoh utama berita. Surat kabar mengatakan bahwa wanita itu adalah scammer. Atas nama berkencan. Telah menipu banyak pria paruh baya. Membaca berita ini mengejutkannya. Dia langsung mengalami penurunan tekanan darah. Tapi sekarang telah lambat. Dia hanya bisa menanggungnya sendiri. Kisah ini ingin memberitahu kita bahwa ketika kita keluar dari pintu untuk melakukan apapun, kita harus berhati-hati. Sebelum melakukan apapun, kita harus berpikir dengan cermat. Dan jangan biarkan cinta membuat kita buta. Selalu tetap terjaga. Lagi pula, hati orang-orang sangat tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Selalu ada di saat-saat terlemah mereka. Saat itulah orang lain kemungkinan besar akan mencapai niat jahat mereka. Orang tua sering mengatakan bahwa penjahat akan memanfaatkan ketika kita lengah dan menyelinap ke dalam rumah. Kisah ini juga bisa menjadi pelajaran